Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal umratan mabrura wa zanban maghfura. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hari ini kita berkumpul atas izin Allah. Sama-sama tadi kita dengarkan penyampaian dari koordinator wilayah. Semoga insya Allah PT Amsyar Hazana Wisata Travel akan semakin sukses dan lebih maju di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus calon-calon duyufur rahman, calon-calon tamu Allah, semoga saat ini kita lebih siap untuk mendapatkan keberkahan berada di dua kota suci, di mana tadi sudah disampaikan akan landing di Jeddah menuju Madinah, kemudian menuju Makkah. Masya Allah, tabarakallah. Kita berangkat dari satu pertanyaan, silakan kalau ada yang mau jawab. Kita hidup di dunia ini lama atau tidak? Tidak lama jadi. Sebentar jadi hidup di dunia, Pak Ibu. Tapi banyak orang menyesal. Kenapa menyesal? Karena ia tidak merenungi singkatnya waktu hidup di dunia. Berkali-kali kami sampaikan kepada semua jemaah. Sekalipun setiap tahun kita ke Tanah Suci, Kak Jamal, termasuk saya sendiri, alhamdulillah, tidak pernah terputus, akan menyesal nanti ketika menghadapi sakratul maut. Sekalipun setiap bulan hatam Al-Quran, Kak Jamal, Kaji Zainuddin, Kaji Jamal, dan semua top leader dan sebagainya, akan nanti menyesal pada saat menghadapi sakratul maut. Bagaimana itu orang yang setengah-tengah di kodok. Makanya yang pertama ingin disampaikan kepada kita semua, hidup tidak lama. Dan pasti kita akan meninggalkan dunia. Betul tidak? Mama kita tinggalkan dunia atau nanti? Langsung malah. Jangan dusul sekarang ya Allah. Kasih dulu kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo semangat kita dulu satu kali talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa yang engkau akan bawa nanti ketika tubuh sudah dibungkus dengan kain kafan? Boleh dijawab kalau ada yang mau jawab. Apa yang engkau kumpulkan dari pagi sampai malam setelah nanti dibungkus dengan kain kafan? Apa yang engkau bawa, wahai hamba Allah yang tak lupa? Coba makin apa yang dibawa? Kalau boleh, ibu-ibu jujur. Kalau meninggal, apakah ada di antara anak tak yang mau temani? Ada atau tidak? Siapa yang mau temani? Apalagi minta. Syukur-syukur kalau meninggal ke ibu menangis ke suami kita. Coba nanti perhatikan kalau ada yang meninggal seorang perempuan, suaminya matanya mau dilihat, mata kanan atau mata kirinya yang keluar air mata. Sama dengan bapak, apa yang kita banggakan di dunia ini? Sudah capek lelah mengumpulkan harta dari pagi sampai malam. Kenapa engkau tidak pikirkan untuk berangkat ke Tanah Suci memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala?
Tadi MC kita sudah memulai dengan talbiyah. Saya yakin dan percaya wanita yang sudah disetor untuk berangkat memenuhi panggilan Allah itu sudah tidak diingat lagi. Betul tidak? Yang ada nikmat terasa. Yang ada rasa sedih. Yang ada rasa bahagia. Itulah yang membuat orang tidak pernah juga lelah berangkat ke tanah suci. Karena rasa itu ada dalam hati. Tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Kita pun akan rasakan nanti. Insya Allah. Poin yang kedua. Kalau kita sadar bahwa rangkaian yang akan kita lakukan ini adalah persiapan kita menghadap kepada Allah. Ingat satu kalimat. Dan di mana ini mesti berlaku kepada semua jemaah calon tamu Allah. Innallaha tayyibun. Hadis. Wa yuhibbut tayyibun. Allah itu maha bersih. Dan menunggu kedatangan hambanya yang membawa dirinya dalam keadaan bersih. Pertanyaannya, bersihkah kita hari ini sebelum berangkat tanggal 4? Ustaz, bersih dalam hal apa? Nah, sudah ajak mandi, bukan itu. Bersih secara lahir, juga bersih secara batin. Kita urai pelan-pelan yang mana maksudnya bersih secara lahir. Kalaulah di antara bapak dan ibu calon-calon tamu Allah masih punya orang tua, alhamdulillah. Kalau belum sempat engkau bersimpu di hadapannya, kalau belum sempat mencium kedatangannya lalu meminta maaf, minimal sebentar sebelum pulang dari tempat ini, telepon, mohon maaf kepada kedua orang tua plus kedua mertua. Banyak tong itu jemaah baku Bombay sama mertua. Ini pernah kisah nyata ini kubahas ini. Baku Bombay sama mertua. Sekali yang meninggal mertua deh, menantu Baku Bombay yang pertama mau bagi warisan. Ini kisah nyata ini. Kak Jamal kisah nyata ini. Saya bilang ya Allah ya Rabbi. Telepon Umi kedua-duanya, mertua dan kedua orang. Abi mertua dan orang tua tak sama gitu statusnya. Telepon ki. Maafkan tak sempat ananda tak ini Umi datang bersimpu, maafkan. Baru Kak sadar setelah dengarkan ceramah, tidak apa-apa kita telepon. Bagi mereka yang masih ada waktu kesempatan pergi untuk menziarahi kuburan, pergilah ke sana. Bersih-bersihkan kuburannya almarhum ayah dan ibu. Sungguh mereka sangat beruntung punya anak dan punya cucu yang akan berangkat dan pasti akan memberikan kiriman pahala badal umrah setelah umrah wajib kita. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sambung. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya ayah dan bunda yang sudah dikubur. Sebentar lagi akan dapat kiriman badal umrah dari anak, menantu dan cucunya. Alangkah kasihannya mereka yang sudah dikubur, anak punya harta banyak. Bisa beli mobil mewah setiap tahun pun, bisa beli rumah tanah kapling. Tapi mereka lupa bahwa orang tua yang sudah meninggal, termasuk mertua yang sudah tiada, itu menunggu kiriman pahala-pahala yang kita lakukan di tanah suci. Poin berikutnya, bersihkan diri kita secara batin. Maknanya adalah supaya kita selalu minta supaya diampuni dosa-dosa dan taubat sekarang sebelum kita datang untuk memenuhi panggilan Allah dengan cara melaksanakan salat sunnah taubat sebentar malam. Kapan dilaksanakan salat sunnah taubat? Waktu yang paling afdal adalah ba'da maghrib sebelum salat isya. Berapa rakaat? Rakaatnya minimal 2 rakaat. Minimal. Mau 4 rakaat tidak mengapa. Tapi hebat itu kalau 2 rakaat.
Apa yang dilakukan pada saat salat sunnah taubat? Setelah salat maghrib berjamaah dilanjutkan salat sunnah maghrib. Ambillah posisi untuk khusyuk menghadap kepada Allah, lalu berniat dan lafaz niatnya adalah usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau saya campur bahasa Indonesia, ibunda semua paham dia. Nggak usah pakai bahasa Bugis Makassar deh. Iya, oke. Supaya Indonesia Raya ini. Sekalipun yang kuliah ini wajah-wajah ini calon surga maki semua. Bagaimana tidak calon surga? Syafaatnya Nabi pasti ada kepada siapa yang datang untuk langsung ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu bila dikatakan calon surga. Sepanjang kalau pulang tidak minta koro-koro. Ada jinikah yang koro-koroan di sini? Ada. Halo, koro-koroan aja dia. Langsung dia bilang, deh saya sudah singgung. Tidak, saya lihat wajah tak sedih, maka saya sedikit hibur lagi sedikit. Begitu suar diri untuk salat sunat taubat, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, dilanjutkan. Sebenarnya pilihan boleh banyak, silakan. Tapi saya rekomendasikan baca ayat kursi. Kenapa mesti membaca ayat kursi ketika salat sunat taubat dan ketika salat safar? Karena satu riwayat yang sahih menjelaskan, siapa yang membaca ayat kursi setelah salat subuh, maka 70.000 malaikat yang akan menjaganya sampai datangnya pergantian waktu siang ke waktu malam. Siapa yang membaca ayat kursi setelah salat maghrib, maka 70.000 malaikat yang akan menjaga sampai perpisahan waktu antara pergantian subuh dengan pagi. Apa hakikat maknanya? Supaya tobat kita diberkahi dengan berkah doa-doa malaikat pula yang insya Allah luar biasa. Ayat kursi. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca Al-Ikhlas. Sempatkanlah membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kita ambil faedah berkahnya. Siapa yang membaca sholat samarat 3 kali bacaan Al-Ikhlas, maka mendapatkan bonus pahala seperti menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dilanjutkan dengan membaca salawat. Salawatnya kita praktikkan 1 kali lagi. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hitungan 100 kali, minimal 10 kali. Setelah membaca salawat, lalu kita membaca zikir istighfar ataukah zikir taubat yang kita akan kerjakan perlahan. Mau yang paling pendek, maka cukup dibaca Astaghfirullahalazim. Sama-sama. Astaghfirullahalazim. Artinya, ya Allah, maafkanlah diriku ya Allah. Mau lebih bagus lagi, tambah Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Artinya, dan terimalah tobatku tambahan dari apa yang diartikan tadi sebelumnya. Mau lagi lebih bagus, disempurnakan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, nikmat tidak? Belum pakai itu praktekkan. Apalagi nanti kalau sama-sama Kak Jamal bimbing ke insyaallah nanti berikutnya. Amin ya rabbal. Makanya nanti kalau berangkat sama Kak Jamal dengan Kak Zainuddin bawa semua orang tua dengan mertua itu langsung tidak ada amin. Yang mana saja yang paling ringkas, yang paling mudah kita hafal. Tapi patokannya bukan jumlah zikir istighfar yang dibaca,
Tapi kodenya bahwa kita sudah semakin dekat dengan Allah saat air mata sudah menetes. Ayo kita coba-coba sambil kita bayangkan dosa-dosa yang masih sering kita lakukan, utamanya dosa yang membuat kita ini merasa sangat berdosa di hadapan Allah. Ayo sama-sama kita baca istighfar yang pendekmu. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ayo hadirkan hati sama-sama. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ulangi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bohong kalau tidak bergetar hati kita. Bohong kalau tidak bergetar hati tak mendengarkan tadi zikir istighfar. Ucapkanlah itu. Sampai pada titik waktu tertentu air mata sudah menetes. Seolah-olah ada kata-kata yang memberikan kode. Apa yang engkau ingin tobatkan, wahai hambaku? Karena sebenarnya Allah itu tidak pernah jauh dari hambanya. Kita dia lupa dengan Allah ketika banyak rezeki. Kita jangan lupa dengan Allah di saat sehat. Kita yang lupa dengan Allah tatkala Allah berikan banyak nikmat. Tapi Allah akan memberikan sakit supaya, hei hambaku yang tak lupa, ingat-ingat kau siapa yang kasih kau rezeki. Di saat engkau punya masalah, seolah-olah Allah yang berkata, hei ingat-ingatlah. Makanya di balik cobaan itu, ujian-ujian yang sakit, masalah, itu adalah cara Allah supaya kita ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita ingin tobatkan? Yang pertama, tobatkanlah 7 anggota tubuh yang ada di bagian kepala atas. Yang terdiri dari, ya Allah, ku tobatkan kedua mataku, ya Allah. Sambung mi, tidak mi, titik-titik, ya Allah. Kita mami yang sambung. Ya Allah, ku tobatkan kedua telingaku, ya Allah. Tidak mi, titik-titik, ya Allah. Kita mami stelki. Berapa mi tadi? 2 mata, 2 teling. Berarti berapa mi? 4. Ya Allah, ku tobatkan kedua lubang hidungku, ya Allah. Kita mi sambungi. Ya Allah, yang ketujuh, ku tobatkan mulutku, ya Allah. Kita mami sambung supaya tidak cung. Kita mami yang sambung. Tapi tidak ada aja Pak Gosip memang di sini tak. Ada di situ Pak Gosip baru bangun tidur tidak sempat sih gigip dari Pak Gosip. Nauzubillah min dzalik. Kemudian 5 anggota tubuh di luar yang ada di kepala. Ya Allah,